Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Orang yang akan meningkat kualitas kelapangan rezekinya, ini kaidah dasarnya, adalah orang yang gak pernah ngerasa memiliki apapun. Kita punya keyakinan dalam hidup ini gak ada yang lebih kita butuhkan melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Setuju gak Bapak Ibu? Yang paling kita butuhkan dalam hidup ini Bapak Ibu, butuhnya kita ditolong sama Allah. Dan ternyata kalau kita kaitkan dengan bahasan kita sore hari ini, lapang dada itu menjadi kunci awal datangnya pertolongan Allah Bapak Ibu. Ya. Kemarin saya ngobrol sama salah seorang pakar di bidang human development. Kata beliau begini, Mas, self acceptance, batin yang mau menerima, batin yang ridho, batin yang tenang, dada yang lapang, itu adalah syarat mutlak untuk self improvement. Saya ulang ya. Jadi self acceptance, hati yang ridho, hati yang tenang, dada yang lapang, itu adalah syarat mutlak untuk self improvement, pengembangan diri, pertumbuhan diri. Jadi kita tuh nggak bisa bertumbuh, hidup kita tuh nggak bisa meningkat kualitasnya kalau kita nggak punya dada yang lapang Bapak Ibu. Termasuk dalam konteks kualitas rezeki, kualitas hidup dalam banyak aspek, hubungan, ya. Makanya saya sering sampaikan lapang dada ini kunci banget. Dengan lapang dada urusan jadi mudah. Dengan lapang dada peluang itu jadi kebuka. Dengan lapang dada bahkan bisa mengundang rezeki, bisa menarik keberuntungan. Makanya doanya Nabi Musa itu dahsyat banget. Ya. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nabi Musa itu Bapak Ibu doanya tuh indah banget. Dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, apa yang pertama kali beliau minta? Lapang dada. Bagaimana doanya? Rabbishrahli sadri. Apa artinya? Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Baru habis itu wa yassirli amri. Artinya apa? Mudahkan urusanku. Ini urutan Bapak Ibu. Ini urutan ini. Jadi mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Mana yang duluan? Yang benar. Teorinya sih gitu. Tapi nyatanya gimana? Kadang-kadang kita suka terbalik. Nanti Ustadz, kalau urusan saya udah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah berubah, kalau anak saya udah nggak gitu lagi, kalau tanah itu udah bisa saya beli, kalau saya udah bisa berangkat umroh haji, baru habis itu lapang dada saya. Terbalik nggak Bapak Ibu? Saya pastikan terbalik. Harusnya gimana? Lapangkan dulu dadamu. Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Ya. Jadi Bu, Pak, ini penting banget. Ini penting banget. Termasuk kalau kita bahas dalam konteks rezeki. Di sini ada gambar dua mangkok. Yang satu mangkok yang gede, ya, yang lapang. Yang satu piring yang kecil, mangkok yang kecil. Kira-kira kalau secara logika awam kita dari dua mangkok ini, mana yang isinya lebih banyak? Yang lapang atau yang sempit? Yang lapang. Ini logik sederhana aja Bapak Ibu. Jadi lapang dada itu men-scale up rezeki. Kalau orang masih sempit dadanya, masih pelit, masih merasa memiliki apa yang dia pikir itu milik dia, ada orang tuh gitu Bapak Ibu. Dia punya kemelekatan atas apa yang dia miliki. Orang tuh kalau masih punya kemelekatan atas apa yang dia miliki, itu saya jamin hidupnya jauh dari kebahagiaan, hidupnya jauh dari kelapangan. Padahal pada hakikatnya
apapun yang kita anggap milik kita, Allah gak pernah ngasih kita hak milik. Allah hanya ngasih kita hak guna pakai. Orang yang paling takut kehilangan hanyalah orang yang merasa memiliki. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, pernah punya pengalaman kehilangan barang gak? Yang agak berharga gitu, pernah ya? Nah, ketika barang Anda hilang, misalkan apa? Kehilangan motor, atau kehilangan perhiasan, atau kehilangan handphone, kehilangan dompet. Ketika barang kita hilang, itu rasanya gimana Pak? Hah? Nyesek ya? Aduh. Nah sekarang Anda dengar berita, tetangga Anda barangnya hilang. Wah, itu tuh si ibu itu tuh perhiasannya hilang, dicuri sama orang misalkan, atau motornya hilang. Rasanya beda gak sama yang pertama? Beda. Kalau yang kedua, apa yang kita rasa? Ya paling cuman berempati aja ya, kita prihatin, kasihan ya. Tapi gak sesakit yang pertama kan? Kenapa kira-kira? Ya karena kita berpikir yang pertama, yang kedua itu bukan milik kita. Padahal ayah bunda yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita gak pernah ngerasa memiliki. Orang yang akan meningkat kualitas kelapangan rezekinya, ini kaidah dasarnya, adalah orang yang gak pernah ngerasa memiliki apapun. Ya, makanya kemarin saya ngobrol tuh sama salah seorang ustadz. Dia bilang begini, ternyata ilmu lapang dada itu kita butuhkan bukan hanya di saat lagi sulit Bapak Ibu. Karena ada orang di saat lagi punya segalanya pun itu tetap butuh ilmu lapang dada. Karena di saat dia punya segalanya masih ngerasa sempit dadanya. Di antaranya karena apa? Tadi, karena ngerasa memiliki. Jadi proses belajar melapangkan dada juga proses kita melepas kemelekatan, melepas perasaan memiliki. Iya. Makanya coba nih Bapak Ibu dilatih gitu ya. Kalau punya sesuatu, apapun yang kita anggap itu kita punyai, akadkan kepada semua yang kita punya itu. Pulang dari sini nih Bapak Ibu, ngomong sama tanah yang Anda punya, rumah yang Anda punya, mobil yang Anda punya, apapun harta yang Anda rasa itu punya Anda. Bilang sama semua itu begini, wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang pergi meninggalkanku duluan. Maka tidak akan aku biarkan engkau merenggut perasaanku terlalu dalam dan merebut perhatianku terlalu jauh gitu. Jadi enteng-entengan aja Bapak Ibu, lepas gitu. Ya. Saya tuh gitu Pak Bu, kalau misalkan ngobrol sama anak ya, lagi punya apa, bilang sama anak, "Nak, ini tuh bukan punya Abi pada hakikatnya, ini tuh titipan dari Allah. Kalau suatu hari Allah mau ngambil ya enteng-enteng aja. Sekarang kita lagi dipuji-puji, nama kita lagi bagus, itu juga titipan dari Allah. Allah yang menutupi begitu banyak aib kita. Suatu hari nama kita jatuh, kita difitnah orang, ya biasa aja Bapak Ibu. Pujian orang itu gak nganterin kita ke surga, hinaan orang juga gak nganterin kita ke neraka gitu kan. Jadi gak usah pusing dengan apa kata orang. Akhirnya lapang dada kita.